Abu Nawas dan anjing buas. Pada suatu hari yang panas di musim panas, suasana di istana Khalifah Harun al-Rasyid terasa tegang. Para pelayan, penjaga, bahkan bangsawan yang biasanya berjalan tenang, kini tampak gelisah dan berjaga-jaga. Ternyata, sudah beberapa hari seekor anjing buas berkeliaran di sekitar istana, menggonggong dengan galak, dan menyerang siapa saja yang mendekat. Anjing itu liar dan cepat, dan meskipun banyak prajurit mencoba menangkapnya, semuanya gagal. Khalifah sangat marah dan berkata, "Bagaimana mungkin seekor anjing bisa membuat seluruh istanaku takut? Mana para prajurit terbaikku?" Namun, karena tak ada satupun yang mampu menangkap anjing itu, sang Khalifah pun akhirnya memanggil Abu Nawas, seorang tokoh cerdik yang dikenal luas karena kecerdasannya yang tak biasa. "Abu Nawas," kata sang Khalifah saat ia dipanggil menghadap, "aku ingin kau menangkap anjing buas yang berkeliaran di istanaku. Kalau kau berhasil, kau akan kuberi hadiah besar. Tapi kalau gagal, kau tahu akibatnya." Abu Nawas menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya sambil berkata, "Tuanku yang mulia, izinkan hamba bertanya, apakah anjing itu tahu bahwa ia sedang diburu?" "Tidak," jawab sang Khalifah dengan heran. "Kalau begitu," ujar Abu Nawas, "maka izinkan hamba menangkapnya dengan cara yang tidak diketahui anjing itu sendiri." Sang Khalifah mengerutkan kening, tidak memahami maksud Abu Nawas. Namun karena sudah terbiasa dengan akal-akalan Abu Nawas yang sering mengejutkan, ia pun mengizinkan dan berkata, "Baiklah, aku beri waktu 3 hari." Abu Nawas pun pulang dan mulai menyusun rencananya. Bukannya mencari anjing buas itu, ia malah pergi ke pasar dan membeli seekor anjing jinak, seekor anjing tua, kurus, namun tenang dan bersahabat. Ia kemudian memakaikan pakaian-pakaian lucu pada anjing itu, tanduk palsu, kalung berkilau, dan bulu tambahan agar terlihat seperti makhluk buas. Bahkan ia mengolesi tubuhnya dengan lumpur agar tampak lebih liar dan menakutkan. 3 hari kemudian, Abu Nawas datang kembali ke istana dengan membawa anjing itu. Ia menuntunnya dengan tali sambil tersenyum tenang. "Tuanku," kata Abu Nawas di hadapan Khalifah, "inilah anjing buas yang mengganggu istana. Telah hamba tangkap dan jinakkan." Khalifah melihat anjing itu dengan pandangan bingung. Ia kemudian tertawa kecil dan berkata, "Abu Nawas, ini jelas anjing jinak. Bahkan tampaknya lebih suka tidur daripada menggonggong." Abu Nawas menjawab tenang, "Benar, tuanku. Tapi bukankah yang paling penting adalah keamanan istana? Sekarang tidak ada lagi yang takut, dan semua tenang. Masalah sudah selesai, bukan?" Khalifah mengangguk, masih tertawa geli. Abu Nawas menambahkan, "Terkadang, tuanku, menaklukkan ketakutan bukan dengan kekuatan, tapi dengan akal. Anjing buas mungkin tak tertangkap, tapi bila kita mampu menciptakan ketenangan, maka itu sama baiknya dengan menangkapnya." Khalifah tertawa terbahak-bahak. "Engkau memang sulit ditebak, Abu Nawas. Baiklah, kau kuberi hadiah. Tapi kalau anjing buas itu muncul lagi, kau juga yang harus menghadapinya." Abu Nawas membungkuk dan menjawab, "Dengan senang hati, tuanku. Tapi semoga anjing buasnya mengerti bahwa ia sudah digantikan." Kecerdikan Abu Nawas saat berburu ular raksasa. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, terdengar kabar mengejutkan, seekor ular raksasa telah muncul di hutan dekat istana. Ular itu konon sangat besar, panjangnya seperti batang pohon kurma, dan kulitnya hitam mengilap seperti malam. Penduduk desa di sekitar hutan sangat ketakutan. Mereka tidak berani mencari kayu atau menggembalakan kambing seperti biasa. Bahkan, para prajurit yang dikirim untuk memburu ular itu pun kembali dengan tangan kosong, atau lebih tepatnya, kembali dengan wajah pucat ketakutan. Mendengar itu, Sultan Harun al-Rasyid merasa geram. "Apa gunanya aku memiliki banyak prajurit jika satu ular saja tidak bisa ditangkap?" gerutunya. Seorang penasihat istana kemudian berkata, "Tuanku, bagaimana jika memanggil Abu Nawas? Ia memang bukan pemburu, tapi kecerdikannya sudah tak diragukan lagi." Sultan mengangguk, "Ya, benar. Panggil dia ke sini sekarang juga." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang menghadap, seperti biasa dengan senyum penuh percaya diri. "Abu Nawas," kata Sultan, "kau pasti sudah mendengar kabar tentang ular besar itu.
Aku ingin kau menangkapnya hidup-hidup. Aku beri waktu 3 hari. Abu Nawas mengelus janggutnya, pura-pura berpikir keras. Lalu ia berkata, baiklah, tuanku. Tapi, bolehkah aku meminta 1 kambing, beberapa alat pertukangan, dan 1 ruang kosong di dekat istana? Sultan mengernyitkan dahi, tapi mengangguk setuju. Ambil yang kau butuhkan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Hari pertama, Abu Nawas tidak pergi ke hutan. Ia malah terlihat sibuk di halaman rumahnya, memahat sebuah patung ular besar dari kayu. Ia membentuknya menyerupai ular sungguhan, tubuh panjang, lidah bercabang dari kain merah, mata yang dibuat dari biji kaca yang berkilau menyeramkan. Hari kedua, ia mulai melatih seekor kambing kecil. Ia menaruh makanan kesukaan kambing di dekat patung ular, lalu bersembunyi di balik semak dan membuat suara mendesis serta menggoyang patung tersebut setiap kali kambing mendekat. Awalnya kambing bingung, namun lama-lama ia mulai takut dan menjauh setiap melihat patung itu. Hari ketiga, latihan berhasil. Kambing sudah sangat takut terhadap patung itu. Jika melihatnya dari kejauhan saja, kambing langsung lari terbirit-birit. Pagi-pagi sekali, Abu Nawas datang ke istana membawa patung ular dan kambingnya. Ia meletakkan patung itu di tengah halaman istana. Saat kambing dilepaskan dan melihat patung itu, ia langsung mengembik keras dan kabur secepat kilat. Para menteri, prajurit, dan sultan yang menyaksikan kejadian itu terkejut. Salah satu menteri berkata, lihatlah. Bahkan kambing pun takut setengah mati pada ular ini. Pasti ular ini sangat berbahaya. Sultan tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, apakah ini ular yang kau tangkap? Abu Nawas membungkuk sopan, benar, tuanku. Ini ular paling menakutkan yang pernah ada. Bahkan binatang pun mengakuinya. Sultan tersenyum lebar. Kau memang benar-benar licik dan cerdik. Aku tahu, tidak mungkin ada ular sebesar itu di sini. Aku hanya ingin melihat bagaimana kau menyelesaikan masalah yang mustahil. Dan ternyata, kau berhasil menaklukkannya dengan cara paling menghibur. Sebagai hadiah, Sultan memberi Abu Nawas beberapa kantong emas dan seekor kambing tambahan, kali ini untuk dimakan, bukan untuk dilatih. Abu Nawas pun pulang dengan senyum puas, sementara seluruh istana masih tertawa membicarakan aksi cerdasnya. Abu Nawas dan pencuri yang malu. Pada suatu malam yang sunyi, ketika kebanyakan orang sedang terlelap dalam mimpi, terdengar suara aneh dari dapur rumah Abu Nawas. Suara barang-barang bergeser dan langkah kaki yang hati-hati, seolah-olah ada seseorang yang sedang berusaha tidak ketahuan. Abu Nawas, yang malam itu belum tidur karena sedang menulis puisi, langsung menyadari ada yang tidak beres. Dengan perlahan ia berdiri, mengambil tongkat kayunya, lalu berjalan pelan-pelan ke arah dapur. Begitu tiba di sana, ia melihat seorang pria kurus sedang mengendap-endap, membuka tempat penyimpanan makanan, dan memasukkan roti ke dalam kantongnya. Namun, alih-alih berteriak atau memukul si pencuri, Abu Nawas malah menyalakan pelita dan batuk kecil. Pencuri itu terkejut setengah mati. Ia menjatuhkan kantong rotinya dan langsung bersujud ketakutan. Maafkan aku, Tuan Abu Nawas. Aku hanya lapar, aku tidak bermaksud jahat, sungguh. Abu Nawas melihat wajah pria itu dengan tenang. Matanya sayu, rambut kusut, dan pakaiannya lusuh. Ia terlihat seperti orang yang sudah lama tidak makan dengan layak. Kalau kau lapar, kenapa tidak mengetuk pintu dan meminta makanan dengan baik-baik? Aku malu, aku sudah meminta ke banyak orang hari ini, tapi tak seorang pun peduli. Aku putus asa, jawab pencuri itu lirih. Abu Nawas terdiam sejenak, kemudian ia menghela napas, mengambil roti dari tangan pencuri itu, dan malah membelahnya jadi 2. Ia menyerahkan separuh kepada si pencuri, dan berkata, kalau memang lapar, makanlah di hadapanku. Jangan sembunyi-sembunyi seperti tikus. Pencuri itu nyaris tak percaya. Dengan air mata mengalir, ia duduk bersila di lantai dapur Abu Nawas dan mulai makan perlahan. Setelah selesai makan, Abu Nawas menatapnya dan berkata, besok pagi, kau ikut aku. Aku akan membawamu ke teman yang butuh pekerja di kebunnya. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya, Tuan? Jangan pernah mencuri lagi. Kalau kau lapar, datanglah ke rumahku. Kalau kau butuh uang,
mintalah dengan jujur. Karena mencuri tak hanya membuatmu berdosa, tapi membuatmu kehilangan harga diri. Pencuri itu mengangguk keras. Demi Allah, aku bersumpah tidak akan mengulanginya. Keesokan paginya, benar saja, Abu Nawas menepati janjinya dan membawa si pencuri kepada seorang kenalannya yang memiliki kebun zaitun dan sedang membutuhkan pekerja. Sejak hari itu, hidup si pencuri berubah. Ia bekerja keras dan menjadi orang yang jujur. Beberapa tahun kemudian, ia bahkan membuka toko kecil sendiri, dan tiap malam ia membagikan makanan untuk orang-orang miskin, karena ia tidak ingin ada orang lain yang terpaksa mencuri karena lapar, seperti dirinya dulu. Abu Nawas dan sedekah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tiba, udara di kota Baghdad begitu damai. Masjid-masjid penuh dengan orang yang khusyuk beribadah. Wangi kurma dan aroma makanan untuk berbuka puasa mulai menyeruak menjelang maghrib. Namun, di sudut kota, masih banyak kaum fakir miskin yang hanya bisa menatap kosong ke arah rumah-rumah kaya yang sibuk menyiapkan hidangan. Abu Nawas, seorang penyair dan cendekiawan yang terkenal bukan hanya karena kepandaiannya tapi juga kelicikannya yang jenaka, melihat fenomena ini dengan hati tergerak. Ia tidak bisa tenang mengetahui bahwa banyak orang akan berbuka puasa hanya dengan air putih dan sepotong roti keras, atau bahkan tanpa apapun. Sayangnya, saat itu Abu Nawas sendiri sedang tidak memiliki uang. Ia baru saja membayar utangnya kepada penjaga perpustakaan kota, dan satu-satunya harta yang ia miliki hanyalah sorban tua dan sepasang sandal yang sudah usang. Tapi, seperti biasa, akalnya tak pernah habis. Strategi sang penyair. Pagi itu, Abu Nawas berdiri di tengah pasar kota. Ia membawa sebuah kendi besar yang biasanya dipakai untuk menampung air wudhu. Di leher kendi itu ia tempelkan sebuah papan kayu bertuliskan, "Kendi pahala Ramadan, masukkan sedekahmu, dan biarkan Allah membalasnya dengan surga." Orang-orang yang lewat hanya melirik dan berlalu, sebagian mencibir, ini pasti salah satu akal-akalan Abu Nawas lagi. Namun Abu Nawas tak gentar. Ia mulai berorasi dengan lantang. "Lebih besar dari, wahai penduduk Baghdad, Allah telah menjanjikan pahala yang berlipat-lipat bagi siapa saja yang bersedekah di bulan suci ini. Siapa yang memberi 1 dirham, maka Allah akan melipat gandakannya menjadi 700 kali lipat. Dan siapa yang memberi seteguk air untuk berbuka orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa itu." Beberapa orang mulai tertarik. Seorang pedagang daging berhenti dan memasukkan 2 keping dirham ke dalam kendi. "Untuk para fakir miskin ya, Abu Nawas?" tanyanya. "Tentu saja, dan engkau telah membeli pahala dari langit," jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Satu persatu orang mulai memberi. Ada yang memberi kurma, ada yang memberi koin emas, bahkan seorang janda kaya menyerahkan sekeranjang roti dan madu. Menjelang waktu berbuka, Abu Nawas meminjam gerobak kecil dan mulai membungkus makanan, kurma, dan roti dalam kantong-kantong kecil. Ia mengenakan jubah hitam dan menutupi wajahnya agar tak dikenali. Malam itu, satu persatu pintu rumah kaum miskin diketuk. Tanpa suara, tanpa ucapan. Setiap kali pintu dibuka, sudah ada bingkisan makanan dan uang logam tergantung di pagar. Seorang anak kecil berkata kepada ibunya, "Ibu, lihat. Malaikat datang membawa makanan." Sang ibu menangis haru sambil berdoa, "Ya Allah, siapapun hamba-Mu yang membawa ini, berikan dia kebaikan yang tak terhingga." Pertemuan dengan sang khalifah. Keesokan harinya, berita tentang malaikat dermawan menyebar. Khalifah Harun al-Rasyid yang mendengar hal ini memanggil Abu Nawas ke istananya. Ia sudah curiga bahwa ini pasti ulah sahabat cerdiknya itu. "Abu Nawas," kata sang khalifah, "apa kau tahu siapa yang semalam membagikan makanan ke rumah-rumah miskin?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Saya tidak tahu, tuanku. Mungkin itu malaikat seperti kata anak-anak." Khalifah tertawa, "Kalau begitu, kenapa kendi besar milikmu yang bertuliskan, 'Kendi pahala Ramadan,' ditemukan kosong pagi ini?" Abu Nawas pura-pura terkejut, "Oh, itu berarti semua sedekah sudah sampai kepada mereka yang berhak. Bukankah itu bukti bahwa Ramadan telah mempertemukan pemberi dan penerima dengan indah?" Khalifah mengangguk, lalu berkata, "Kau memang licik.
tapi kebaikanmu lebih besar dari kelicikanmu. Abu Nawas dan uang pinjaman. Suatu hari, Abu Nawas datang ke pasar dan meminjam uang dari seorang saudagar kaya. Ia berkata, "Tuan, pinjamkan aku 10 dinar. Dalam 7 hari, aku akan mengembalikannya 2 kali lipat." Karena percaya dengan nama besar Abu Nawas, si saudagar pun setuju. Tapi seminggu berlalu, 2 minggu, lalu 3 minggu, Abu Nawas tak juga muncul. Saudagar itu pun kesal dan mengadu kepada Raja Harun al-Rasyid. "Wahai Baginda, Abu Nawas menipuku," kata saudagar. Raja pun langsung memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, mengapa kau berani menipu rakyatku?" Abu Nawas tampak tenang. Ia menjawab, "Ampun, Baginda. Hamba memang berjanji akan membayar 2 kali lipat, tapi itu jika hamba masih hidup 7 hari setelah meminjam. Rupanya, dalam 7 hari itu, hamba merasa hampir mati karena sakit. Maka hamba mengira tak perlu membayar." Raja mengernyit, "Tapi nyatanya kau hidup, kan?" Abu Nawas tersenyum, "Benar, Baginda. Tapi bukankah kematian dan kehidupan itu di tangan Tuhan? Saat itu, saya sungguh yakin akan mati. Maka saya berserah diri. Kalau saya mati, hutang saya gugur. Tapi karena saya masih hidup, ya, saya datang untuk mengembalikannya hari ini." Abu Nawas pun mengeluarkan 20 dinar dari kantongnya dan memberikannya kepada saudagar yang bengong karena tidak menyangka. Raja tertawa terbahak-bahak. "Dasar kau ini Abu Nawas. Satu-satunya orang yang bisa membuat hutang jadi bahan filsafat."